RB Leipzig berpotensi kehilangan Castello Luqueba. RB Leipzig akan melawan tuan rumah TSG Hoffenheim pada matchday ke-10 kompetisi Bundesliga musim 2025-2026 di PreZero Arena. Akan tetapi Leipzig kemungkinan tidak bisa memainkan susunan pemain terbaiknya di laga tersebut. Leipzig terancam tidak bisa memainkan bek andalannya, Castello Luqueba, karena mengalami cedera bahu. Kehilangan Luqueba menjadi kabar yang sangat mengecewakan bagi klub berjuluk di bulan tersebut. Gabriel Jesus is back. Setelah absen lama sejak cedera ACL yang dialaminya pada Januari, sang penyerang Brasil kini mulai menapaki jalan comeback-nya. Langkah kecil di lapangan latihan, tetapi berarti besar bagi The Gunners dan jutaan fans yang menantikan senyum khasnya kembali di atas rumput hijau. Emre Can kembali setelah pulih dari cedera. Direktur olahraga Borussia Dortmund Sebastian Kehl senang Emre Can kembali beraksi di lapangan setelah absen beberapa bulan karena cedera. Can akhirnya masuk skuad Dortmund musim ini untuk pertama kalinya akhir pekan lalu saat bertandang ke Augsburg namun tidak diturunkan. Ia baru diturunkan oleh Niko Kovac saat menghadapi Manchester City di Liga Champions. Kembalinya Can akan menambah kedalaman skuad Dortmund dan memberi lebih banyak opsi bagi Kovac di timnya. Trossard buka peluang tambah durasi kontrak di Arsenal. Di bursa musim panas 2025 kemarin, Trossard telah menandatangani kontrak baru di Arsenal sampai akhir bulan Juni 2027 mendatang. Kini Trossard disebut sudah mengintip peluang untuk mendapatkan kesepakatan lain yang membuatnya bertahan lebih lama lagi di Arsenal. Trossard pun mengindikasikan jika ia sangat bahagia berada di Arsenal sekarang. Ia tidak menyembunyikan rasa cinta pada kehidupannya bersama Meriam London sambil membuka pintu untuk negosiasi baru. Comeback, Bremen tumbangkan Wolfsburg. Bermain di Weserstadion, tim tamu unggul lebih dulu lewat aksi Matthias van Berg di menit ke-28. Tuan rumah mampu comeback berkat gol Jan Stage di menit ke-83 dan Samuel M. Bangula di menit ke-90 plus 4. Skor 2-1 untuk kemenangan tuan rumah menghiasi pertandingan. Hasil ini membuat Bremen sementara naik ke peringkat ke-7 dengan raihan 15 poin, sementara Wolfsburg tertahan di peringkat ke-12 dengan raihan 8 poin. Amorim mulai resah lihat MU sulit buat clean sheet. Manajer Manchester United Ruben Amorim mengomentari tren negatif timnya yang selalu kebobolan dalam beberapa pertandingan terakhir. Ia menilai setan merah perlu memperbaiki catatan itu dan bertahan dengan lebih baik. Di musim 2025-2026 ini, lini pertahanan Manchester United memang jadi sorotan. Dari 10 pertandingan yang sudah mereka mainkan, setan merah tercatat sudah kebobolan 16 gol. Amorim menilai tren negatif ini cukup meresahkan dan harus segera dihentikan. Penanda kebangkitan Manchester United. Pemain terbaik Premier League bulan Oktober adalah Bryan Mbeumo. Manajer terbaik diraih Ruben Amorim, dua sosok yang mencuri perhatian dengan performa konsisten dan penuh karakter. Dan dengan Amorim kini memimpin Manchester United, muncul satu pertanyaan besar. Apakah ini tanda bahwa setan merah akhirnya kembali ke jalur yang benar? Kompany menuju rekor baru Bundesliga. Bayern Munich akan menghadapi Union Berlin akhir pekan ini. Kemenangan akan mengantarkan Vincent Kompany kepada rekor baru. Saat ini Bayern tidak cuma punya 27 poin, tetapi juga selisih gol plus 29. Catatan ini dimiliki Bayern-nya Pep Guardiola pada musim 2015-2016 saat menyapu bersih 10 laga awal. Kemenangan dengan selisih 1 gol akan membuat Bayern menorehkan rekor baru. Henry ragukan kekuatan Barcelona di Liga Champions. Legenda sepak bola Prancis Thierry Henry mengaku berat hati mengatakan bahwa Barcelona belum cukup kuat untuk menjuarai Liga Champions musim ini jika melihat performa mereka sejauh ini. Dari 4 pertandingan, tim asuhan Hansi Flick baru meraih 1 kemenangan, yaitu saat membantai Olympiakos di matchday ketiga. Henry yang dikenal dengan kejujurannya dalam menganalisis permainan mengaku sedih harus mengkritik klub yang pernah memberinya banyak gelar. Finalisima 2026 resmi digelar.
Argentina akan menghadapi Spanyol pada 27 Maret 2026 di Doha, Qatar. Dan yang membuatnya semakin menarik, Lamine Yamal akan berhadapan langsung dengan idolanya Leo Messi untuk pertama kalinya di panggung sepak bola profesional. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Lusail, tempat di mana Messi pernah mengangkat trofi Piala Dunia bersama Argentina. Sebuah pertemuan yang syarat makna antara masa lalu yang legendaris dan masa depan yang tengah bersinar. Pisa kalahkan Cremonense. Bermain di Garibaldi Arena, tuan rumah berhasil mengamankan 3 poin setelah mampu mengalahkan Cremonense dengan skor tipis 1-0 lewat aksi Idrissa Touré di menit ke-75. Hasil ini membuat Pisa sementara naik ke peringkat ke-15 dengan 9 poin, sementara Cremonense melorot ke posisi ke-10 dengan raihan 14 poin. Demi Liverpool, Mo Salah izin gak gabung ke timnas Mesir. Mohamed Salah mau fokus kembali ke performa terbaik agar bawa Liverpool kembali ke trek persaingan gelar. Maka Salah memohon izin ke timnas Mesir agar tidak dipanggil dulu pada jeda internasional November ini. Salah kabarnya juga mau izin telat gabung ke pemusatan latihan timnas Mesir di awal Desember jelang Piala Afrika 2025. Salah akan mengontak langsung pelatih Mesir Hossam Hassan secepatnya. Ronaldo yakin masih bisa cetak banyak gol di Premier League. Cristiano Ronaldo kembali menunjukkan keyakinan tinggi terhadap kemampuan dirinya di usia 40 tahun. Bintang Al Nassr itu menegaskan bahwa ia masih mampu mencetak banyak gol jika bermain di Premier League saat ini. Ronaldo menegaskan performanya tidak menurun meski kini bermain di luar Eropa. Menurutnya, pengalaman dan mentalitas yang ia miliki membuatnya tetap produktif di depan gawang. Ronaldo mencatat bahwa dirinya selalu menjaga standar tinggi dalam mencetak gol. Gasperini puas dengan penampilan AS Roma. Allenatore AS Roma, Gianpiero Gasperini tampak puas bisa melihat performa meyakinkan dari anak asuhnya itu saat berhasil menumbangkan raksasa Skotlandia, Glasgow Rangers, di Liga Eropa musim ini. Roma meraup kemenangan cukup meyakinkan dengan skor 2-0 atas Rangers. Menurut Gasperini, Roma mampu menampilkan penampilan meyakinkan setelah mengalami hasil buruk pada beberapa laga terakhir di semua ajang. Penantian panjang para Culés. Setelah 894 hari, Spotify Camp Nou kembali membuka pintunya disambut oleh lebih dari 20.000 penggemar yang memenuhi tribun untuk sesi latihan terbuka. Stadion megah itu berdiri lagi, bukan sekedar tempat bermain tetapi simbol kebangkitan dan kebanggaan bagi Barcelona. Sebuah mahakarya baru yang lahir dari sejarah, emosi dan cinta tak berujung pada klub yang satu ini. Jude Bellingham kembali perkuat timnas Inggris. Jude Bellingham akan segera kembali ke timnas setelah lama ditunggu-tunggu. Gelandang tersebut diperkirakan akan masuk dalam skuad Inggris untuk kualifikasi Piala Dunia mendatang. Jude Bellingham yang tampil gemilang bersama Real Madrid dalam beberapa pekan terakhir absen pada jeda internasional bulan September dan Oktober karena berbagai alasan. Ketidakhadirannya meninggalkan kekosongan yang signifikan di lini tengah Inggris, tetapi kini tampaknya Thomas Tuchel siap untuk memainkannya kembali. Bintang Chelsea sebut satu kelemahan terbesar timnya. Bintang Chelsea João Pedro menyebut satu kelemahan terbesar yang membuat timnya tampil inkonsisten sepanjang musim 2025-2026. Pedro merasa Chelsea mengalami kesulitan berkonsentrasi untuk melakoni pertandingan penuh. Hal ini disampaikannya usai laga kontra Karabakh, di mana dia diminta timnya untuk fokus selama pertandingan agar bisa mendapatkan hasil maksimal. Penyerang asal Brazil itu kemudian meminta agar rekan-rekannya belajar untuk bisa fokus sepanjang pertandingan. MU hukum fansnya. Manchester United hukum seorang fansnya berupa larangan nonton langsung laga-laga setan merah di kandang dan tandang selama 3 tahun. Diberitakan Mirror, fans tersebut dihukum karena perkataan homofobik kepada Chelsea di sosial media. Dia menyebut skuad Chelsea sebagai Red Boys. Istilah Red Boys telah lama dianggap sebagai hinaan dan dianggap sebagai ujaran kebencian. Penghormatan untuk Messi. Presiden Barcelona Joan Laporta mengungkapkan keinginannya untuk menghadirkan Leo Messi secara langsung dalam sebuah acara penghormatan spesial di Camp Nou yang baru. Akan indah sekali meresmikan stadion baru dengan penghormatan untuk Leo Messi di hadapan ribuan fans yang memenuhi tribun, ujar Laporta. Sebuah ide yang terasa begitu simbolis, Messi, ikon abadi klub, kembali ke rumah yang membesarkan namanya. Garuda Muda dibantai Brasil. Timnas Indonesia U17 dibantai Brasil U17 dengan skor 0-4.
Di laga ini, Brazil sudah unggul 3-0 di babak pertama. Tim Samba kemudian menambah 1 gol di babak kedua. Kekalahan ini bikin Garuda Muda belum meraih poin di grup H Piala Dunia U17 2025. LC tertahan di kandang. Menjamu Sociedad di Manuel Martinez Valero, LC unggul lebih dulu lewat aksi Alvaro Rodriguez di menit ke-57. Sociedad menyamakan kedudukan di menit ke-89 lewat penalti Oyarzabal. Skor imbang 1-1 pun menghiasi pertandingan. Hasil ini membuat LC masih berada di posisi ke-9 dengan raihan 15 poin, sementara Sociedad tertahan di posisi ke-14 dengan raihan 13 poin.